melanjutkan kisah keris Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah dengan kenyang makan bekal yang dibawa oleh Sembodo, Mas Karepet segera melanjutkan perjalanannya menuju ke Tingkir. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Malam itu langit cerah yang ditandai oleh sepotong bulan muda ketika Karepet mengangkat wajahnya. Yang nampak di hadapannya bukan pedukuhan Tingkir yang hijau kehitam-hitaman, tetapi sebuah dataran yang luas dengan daun-daun padi yang menghijau melapisinya. Warna-warna semburat kuning yang dilemparkan oleh bulan sepotong di langit nampak berkilat-kilat memantul di permukaan air rawa bening. Karepet kembali kepada keadaannya kini. Di hadapannya duduk pamannya yang disegani Kebu Kanigoro yang mendengarkan ceritanya dengan asik. Ketika Karepet berhenti berbicara, maka Kebu Kanigoro menarik napas panjang sekali, dan terdengarlah ia bergumam, "Bukan main. Itulah sebabnya maka sepeninggalmu timbullah berbagai cerita mengenai dirimu." Karepet tidak menjawab. Ditundukkannya kepalanya dalam-dalam, dan malam menjadi semakin dingin karena arus angin pegunungan. "Dari mana kau tahu sedemikian banyak cerita tentang dirimu yang kualami dan tidak kualami?" Dengan kepala masih tertunduk, Karepet menjawab, "Sebagian aku alami langsung, sedangkan sebagian aku dengar dari seorang sahabat yang dapat dipercaya." "Siapakah orang itu?" "Sambiroto." Sambiroto yang kau katakan mencegatmu di hutan dekat Tingkir itu?" "Ya, ternyata ia telah menyesali perbuatannya. Karena itu ia berusaha mencari kebenaran tentang diriku. Aku tidak tahu apa saja yang sudah dilakukannya. Namun ia berhasil mengetahui sebagian besar keadaanku. Dan ia pun berhasil mencari aku ketika aku masih berada di Tingkir." "Hanya orang itu?" bertanya Kebu Kanigoro. "Ya, tapi Paman Sambiroto aku minta menghubungi sahabatku yang lain di dalam lingkungan Wirotamtomo. Daripadanya Paman Sambiroto dapat melengkapi ceritanya." "Siapakah orang itu?" "Sontopati, Kakang Sontopati, seorang lurah Wirotamtomo juga." Kebu Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya. Sesaat ia berdiam diri, dan Karepet tidak berkata apapun. Karena itu maka keadaan di lereng menjadi sepi kembali. Di kejauhan terdengar suara jengkerik saut menyaut dengan derik belalang. Sesekali terdengar aum harimau di kejauhan di hutan Gunung Telomoyo. Sekali Kebu Kanigoro mandang wajah kemenakannya yang suram. Dilihatnya penyesalan yang dalam menggores di dadanya. Karena itu maka perasaan Kebu Kanigoro menjadi iba juga kepadanya. Kepada satu-satunya kemenakannya, Karepet adalah penyambung keturunan Pengging di samping Widuro. Karena itulah maka adalah menjadi keinginannya bahwa Karepet kelak mendapat tempat yang baik sebagai seorang cucu Handayaningrat. Maka adalah wajar apabila Karepet tidak saja menjadi seorang buangan dan sekedar lurah Wirotamtomo. Geram Kebu Kanigoro di dalam hatinya. Trenggono ternyata dapat dipengaruhi oleh orang-orang seperti Probosena. Tiba-tiba terbersitlah sesuatu di kepala Kebu Kanigoro. Karepet adalah kemenakannya. Nasib Karepet di hari kemudian akan menentukan darah keturunan Pengging.
Kalau Karebet akan hancur menjadi debu di pembuangan, maka darah Pengging akan kering seperti lautan yang kering. Betapapun agungnya lautan itu di hari-hari lampau, namun apabila kemudian telah kering dibakar terik matahari, maka keagungan airnya pasti akan dilupakan orang. Demikianlah kalau Karebet benar-benar akan lenyap dari percaturan pemerintah Demak, maka darah Pangeran Handayaningrat untuk selamanya tidak akan dapat mengharapkan Widuri untuk merebut tempat itu. Sebab mau tidak mau ia melihat hubungan yang akrab antara putrinya itu dengan Arya Saloka. Meskipun Arya Saloka bukan darah yang tetes dari istana, namun ia bangga atas anak muda itu, anak muda yang menyadari keadaannya, menyadari tanggung jawabnya, dan ia pun puas dengan keadaan putrinya, asalkan kelak ia merasa bahagia. Apalagi putrinya sejak kecil sama sekali tidak pernah mengenyam kehidupan istana. Karena itu maka apa yang dicapainya itu benar-benar telah memberinya kebahagiaan. Baru beberapa waktu kemudian Kebu Kanigoro berkata, "Karebet, jangan tinggalkan Banyu Biru tanpa izinku. Mungkin ada beberapa cara yang dapat ditempuh supaya Sultan Trenggono memaafkan kesalahanmu." Karebet menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Baik Paman, aku akan tinggal di Banyu Biru sampai Paman memerintahkan aku berbuat lain." Kembali mereka terlempar dalam kesenyapan, dan kembali suara jengkerik bersaut-sautan dengan desir angin di daunan. Awan yang putih segumpal hanyut di wajah bulan kuning pucat. Sesaat kemudian barulah Kebu Kanigoro berkata, "Karebet, alangkah bodohnya engkau. Kenapa kau sampai terpancing dalam pertempuran melawan Sultan Trenggono?" "Aku tidak mengenal, Paman. Sultan menggunakan tutup wajah dari ikat kepalanya, dan Sultan sama sekali tidak mempergunakan tanda-tanda kebesarannya." "Apakah kau tidak mampu melihat ciri-ciri gerak Baginda?" "Tidak, Paman. Aku lebih baik tidak menyangka bahwa aku berhadapan dengan Baginda, karena Baginda mempergunakan aji welut putih." "Kenapa dengan aji welut putih? Bukankah aji itu biasa dipergunakan oleh orang-orang jahat yang berusaha melepaskan diri dari kejaran?" Kebu Kanigoro mengangguk-angguk, tetapi katanya, "Baginda mengenal 1000 macam ilmu, dari yang paling jahat sampai yang paling baik." "Aku kurang menyadari itu, Paman. Mungkin Baginda sengaja menggunakan aji welut putih untuk lebih mengaburkan anggapanku terhadap orang yang tertutup wajahnya itu." Kebu Kanigoro mengurutkan keningnya, namun tiba-tiba ia berkata, "Jangan kambuh lagi, Karebet. Kalau kau meninggalkan Banyu Biru tanpa setahuku, aku tidak akan mencampuri lagi segenap persoalanmu." "Baik, Paman," jawab Karebet. Kebu Kanigoro pun kemudian bangkit sambil berkata, "Kembalilah ke rumah Ki Lemah Telasih. Mudah-mudahan buyut Banyu Biru itu akan memberimu banyak tuntunan yang akan bermanfaat bagi hidupmu." Karebet pun kemudian berdiri pula sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berkata, "Baik, Paman." Ketika pamannya itu kemudian berjalan meninggalkannya, maka Karebet segera kembali ke rumah Ki Buyut Banyu Biru. Benarnya lah Karebet sejak dari Tingkir segera ia pergi ke Banyu Biru. Semula ia mengharap bahwa Arya Saloka telah berhasil kembali ke tanah perdikannya. Namun ternyata ditemuinya tanah itu sedang dicekam oleh ketegangan. Karena itu maka untuk sementara ia mencari tempat yang dapat dipakainya untuk menyembunyikan diri, sehingga akhirnya ditemukannya tempat itu rumah Ki Buyut Banyu Biru yang baik hati. Ia tinggal di rumah itu bersama-sama dengan beberapa orang murid Ki Lemah Telasih yang lain. Mereka termasuk orang-orang yang lebih mementingkan persoalan pengobatan dan ketekunan dalam mencari dan menemukan jenis dedaunan untuk pengobatan daripada olah kanuragan. Di samping itu, Ki Lemah Telasih adalah seorang yang tekun beribadah. Itulah sebabnya Karebet betah tinggal di rumahnya. Ditemuinya persoalan-persoalan dalam hidupnya,
Cara-cara pengobatan itu sangat menarik hati anak muda yang aneh itu. Di perjalanan kembali ke rumah Ki Ageng Gajah Suro, Kebu Kanigoro pun selalu diganggu oleh berbagai persoalan. Apakah ia akan membiarkan Karebet terbuang dari pergaulan yang telah pernah dicapainya? Kebu Kanigoro itu pun dapat ikut merasakan kepahitan yang dialami oleh Karebet, kepahitan yang dialami oleh setiap prajurit yang terpaksa disingkirkan oleh kedudukannya. Tapi Kebu Kanigoro pun tahu pula bahwa Baginda masih memiliki kesayangan yang besar kepada anak yang aneh itu. Meskipun demikian, Kebu Kanigoro pun berkata dalam hati, biarlah orang-orang tua mencoba membantu menyelesaikan masalah ini. Malam itu Kebu Kanigoro hampir tak dapat tidur nyenyak. Ia bangun pagi-pagi benar dan nampaklah bahwa perasaannya sedang dibebani oleh persoalan-persoalan yang berat. Maiso Jenar yang mengetahui serba sedikit tentang Karebet segera dapat menduga bahwa Kebu Kanigoro benar-benar sedang dirisaukan oleh kemenakannya yang nakal. Karena itu sebagai seorang sahabat yang dekat, maka Maiso Jenar menyatakan dirinya untuk membantu memecahkan kesulitan yang sedang dihadapi oleh Kebu Kanigoro itu. Kebu Kanigoro yang masih belum tahu apa yang akan dilakukan berkata, bukan main, anak itu telah jauh tenggelam ke dalam gelora darah mudanya. Apakah kesalahan yang telah dilakukannya itu terlampau besar sehingga tidak akan mungkin mendapat pengampunan, Kakang? Bertanya Maiso Jenar. Kebu Kanigoro merenung sejenak, kemudian desahnya, mudah-mudahan, tetapi waktu yang diperlukan cukup panjang. Maiso Jenar menganggukkan kepalanya serba sedikit. Kebu Kanigoro mengatakan juga apa yang pernah didengarnya dari Karebet, namun tidak seluruhnya. Ada persoalan-persoalan yang tidak dapat diketahui oleh orang lain, meskipun orang lain itu adalah Maiso Jenar sendiri, yang selama ini selalu berbuat bersama-sama, berjuang bersama-sama, dan bahkan hidup mati mereka berdua seakan-akan telah dipertaruhkan bersama. Tapi masalah yang dihadapi oleh Kebu Kanigoro sebagian adalah masalah yang berhubungan dengan keluarganya, berhubungan dengan saluran darah Mojopahit yang mengalir di tubuhnya dan di tubuh Karebet, namun juga di tubuh Sultan Trenggono. Karena ada beberapa persoalan yang tidak dapat dikatakannya kepada Maiso Jenar, maka Maiso Jenar pun tidak segera dapat melihat apa yang dapat dilakukannya untuk membantu memecahkan persoalan itu. Maiso Jenar berkata ke Kebu Kanigoro kemudian, jangan kau ikut serta dirisaukan oleh persoalan yang dibuat oleh Karebet. Lupakanlah persoalan itu, selesaikan persoalanmu yang telah kau lama tunda-tunda. Bukankah waktu itu kini telah datang? Maiso Jenar tersenyum, segera ia tahu maksud Kebu Kanigoro. Karena itu Maiso Jenar menjawab, baiklah Kakang, meskipun demikian apabila pada suatu saat Kakang memerlukan aku, maka aku selalu menyiapkan diri untuk itu. Terima kasih Maiso Jenar, pada saatnya aku akan beritahukannya kepadamu. Namun dalam pada itu sesuatu tersimpan di dalam hati Kebu Kanigoro, sesuatu yang tidak dapat segera dikatakan kepada Maiso Jenar, meskipun pada suatu saat pasti akan menyangkut perasaannya. Gumam Kebu Kanigoro dalam hati, biarlah Maiso Jenar menikmati masa-masa yang paling baik dalam hidupnya. Sejak itu Kebu Kanigoro berusaha untuk menghilangkan kesan-kesannya yang menggelisahkan karena pokal kemenakannya. Meskipun beberapa kali ia masih menemui Karebet, tapi ia tidak pernah menyebut-nyebutnya lagi kepada Maiso Jenar. Dibiarkannya Maiso Jenar sibuk dengan persoalannya sendiri. Karena itulah maka Maiso Jenar tidak mendengar dari Kebu Kanigoro bahwa Karebet telah pergi ke Karang Tumoritis dan telah kembali ke Banyu Biru. Dalam pada itu, maka Ki Ageng Pandanalas merasa bahwa ia telah cukup lama berada di Banyu Biru. Karena itu maka ia pun minta diri kepada Ki Ageng Gajah Suro
kepada Kebu Kanigoro, kepada Maiso Jenar, dan kepada cucunya Roro Wilis. "Kenapa Ki Ageng tergesa-gesa meninggalkan Banyu Biru?" bertanya Gajah Suro. "Aku sudah cukup lama tinggal di sini, Angger. Karena itu aku ingin sekali-kali melihat tanah kelahiranku. Aku ingin pulang ke Gunung Kidul menyampaikan kabar yang baik-baiknya. Bagi Sanak Kadang dan Handai Tolan di sana, sudah tentu kami akan mengharap Wilis sekali-kali juga mengunjungi kampung halaman. Dan sudah tentu kami akan mengharap bahwa kami dapat menyaksikan hari yang paling baik bagi hidupnya di kampung halaman sendiri. Apapun yang kemudian akan dilakukan dan kemanapun kemudian Wilis akan pergi, bukanlah soal bagi kami." Ki Ageng Gajah Suro mengangguk-anggukkan kepalanya, jawabnya. "Sebenarnya Banyu Biru akan sangat berterima kasih kalau kesempatan itu tidak kami terima di sini sebagai tanah yang telah menerima limpahan pengabdiannya yang tanpa pamrih." Ki Ageng Pandanalas tertawa. Terima kasih, sautnya. "Tetapi biarlah kami pada suatu ketika membawanya dahulu kembali. Kami ingin memperkenalkan Angger Maiso Jenar kepada Sanak Kadang serta sahabat-sahabat kami." Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepala, katanya. "Ki Ageng, kami akan datang setiap saat. Aku akan bergembira untuk melihat tanah tempat kelahiran Wilis. Dan aku akan bergembira untuk dapat mengenal Sanak Kadang di tanah itu. Bagus, biarlah kelak seseorang datang menjemput kalian di sini. Begitu aku sampai di Gunung Kidul, begitu aku minta seseorang menjemput kalian supaya kalian tidak usah mencari-cari jalan. Meskipun seandainya kalian tidak melewati hutan Mentao, kalian sudah tidak akan bertemu lagi dengan Lowo Ijo ataupun Pasingsingan yang satu itu. Seandainya demikian pun, maka Angger Maiso Jenar sudah pasti tidak akan takut. Dan aku tidak perlu menebang pohon di hutan itu kemudian berdendang dandang gulo." Maiso Jenar hanya dapat menundukkan kepalanya, suatu kenangan yang mengesankan. Di hutan itu pula ia pertama-tama bertemu dengan seorang gadis yang bernama Roro Wilis. Di hutan itu pula ia hampir binasa karena Pasingsingan. Namun di desa itu pula ia diselamatkan oleh Ki Ageng Pandanalas dengan suara kapak, dan kemudian disusul dengan tembang dandang gulo yang melontarkan ciri kehadirannya. Yang terdengar kemudian adalah suara Ki Ageng Pandanalas. "Sungguh tidak sedap berlaku di tengah-tengah hutan yang lebat. Setiap kali aku membuka mulut, setiap kali beberapa ekor nyamuk masuk bersama-sama. Tetapi aku tidak dapat berhenti, sebab dengan demikian aku tidak akan berhasil mencegah Pasingsingan berbuat menurut caranya." Kembali Maiso Jenar mengenangkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Betapa ia hampir menjadi gila karena tiba-tiba Roro Wilis hilang. Desahnya dalam hati. Sebuah tarian napas yang panjang telah menggerakkan dadanya. Ki Ageng Pandanalas melihat perasaan yang melintas di hati Maiso Jenar. Karena itu ia tersenyum, namun ketika ia menatap wajah Roro Wilis, Ki Ageng Pandanalas mengerutkan keningnya. Nampaklah mata gadis itu berkilat-kilat. Selapis air telah membasahi pelupuk matanya. Karena itu maka orang tua yang jenaka itu tidak lagi berkata tentang masa-masa lampau. Katanya kemudian, "Kalau aku akan mengirim orang untuk menjemput kalian, maka aku hanya ingin supaya kalian tidak usah mencari jalan. Aku tidak yakin apakah Roro Wilis masih dapat mengingat jalan itu dengan baik, atau apakah kalian akan dapat mencari jalan dalam waktu singkat. Perjalanan kalian kali ini adalah perjalanan yang jauh berbeda dengan setiap perjalanan yang pernah kalian tempuh. Kalian dapat berjalan menyusup hutan belantara, mencari sesuatu yang belum pasti tempat dan keadaannya. Sedang Gunung Kidul adalah suatu daerah yang tidak akan dapat berpindah-pindah. Namun akan lebih baik bagi kalian apabila kalian tidak usah bersusah payah
untuk mencari jalan itu sendiri. Terima kasih Ki Ageng, jawab Maiso Jenar. Kami akan menunggu dengan senang hati. Ki Ageng Pandanalas tersenyum, senyum karena ia melihat masa depan satu-satu cucunya menjadi cerah secerah matahari pagi. Demikian akhirnya Ki Ageng Pandanalas meninggalkan Banyubiru, meninggalkan cucunya dan meninggalkan kesan yang membekas di hati yang ditinggalkannya. Namun orang tua itu pun membawa kesan yang cerah pula dalam hatinya. Ki Ageng Pandanalas adalah seorang pejalan. Ia dapat berjalan kemana saja ia kehendaki. Namun perjalanannya ini terasa sangat lambatnya. Ia ingin segera ke Gunung Kidul dan menyuruh beberapa orang untuk menjemput cucunya. Sengaja ia tidak membawa cucunya itu berjalan bersama-sama, karena ia ingin menghormati cucunya serta bakal suaminya dengan suatu jemputan yang cukup baik. Ia sendiri tidak memiliki apapun di Gunung Kidul, namun muridnya yang sekarang sudah menjadi demang pasti akan mau membantunya. Sepeninggal Ki Ageng Pandanalas, maka timbullah beberapa keraguan-raguan di hati Maiso Jenar. Kalau ia harus menetap di Gunung Kidul, maka persoalannya menjadi agak sulit baginya. Selama ini Kiai Nogososro dan Kiai Sapuinten belum kembali ke Demak. Meskipun ia percaya sepenuhnya kepada Panembahan Ismoyo, namun tanpa diketahui sebabnya, ia selalu ingin tinggal di dekatnya untuk sementara sebelum keris-keris itu kembali. Tapi ia sudah pasti bahwa ia tidak akan dapat menolak permintaan Ki Ageng Pandanalas. Ia tahu bahwa Roro Wilis menjadi bergembira karenanya, gembira bahwa ia akan segera melihat kampung halaman, dan bergembira bahwa ia akan dapat berada dalam lingkungannya semasa kanak-kanak. Tetapi Roro Wilis pun pernah berkata kepadanya bahwa ia mempunyai beberapa keinginan, tetapi bukan ialah yang menentukan. Tapi Maiso Jenar tidak mau mengecewakan Roro Wilis nanti apabila sampai saatnya. Persoalan itu dapat dibicarakannya dengan baik, dan ia yakin bahwa Wilis pun pasti akan dapat mengertinya. Demikianlah maka mereka menunggu di Banyubiru. Selama itu banyaklah yang sudah mereka kerjakan di antara rakyat Banyubiru. Membangun tanah perdikan itu, memperbaiki tanggul yang telah dijebol oleh Aryo Saloko, dan memperbaiki jalur-jalur saluran air dan menanami kembali lereng bukit yang gundul karena api yang dinyalakan oleh Joko Soko. Tak ada seorang pun yang sempat duduk bertopang dagu. Aryo Saloko telah bekerja mati-matian untuk tanah yang dibelanya selama ini. Bahkan Endang Widuri pun dengan gembiranya ikut membantu. Ia telah hampir lupa kepada Padepokan Karangtumoritis dan ia kerasan tinggal di Banyubiru. Kebukanegoro yang semula sudah siap kembali ke Karangtumoritis tiba-tiba terhambat juga oleh kemenakannya. Ada sesuatu yang masih harus diselesaikan di Banyubiru karena kehadiran Karebet. Sehingga karena itu maka ia pun menunda keberangkatannya. Tentu saja Widuri menjadi sangat bergembira karenanya. Ia lebih senang tinggal di Banyubiru, tapi ia sama sekali tidak menyangka bahwa ayahnya selama ini telah disibukkan oleh saudara sepupunya Karebet. Bahkan ia tidak menyadari pula bahwa keadaan itu bukan sekedar kesibukan pikiran dan perasaan. Namun karena Kebukanegoro sudah bertekad untuk membantu kemenakannya kembali ke istana, maka akan banyaklah persoalan yang dihadapinya. Tapi Kebukanegoro tidak mau menyulitkan orang lain, karena itu semuanya disimpan dalam dadanya. Hanya sekali-kali ia menyuruh Karebet pergi ke Karangtumoritis, minta nasihat dan pertimbangan Panembahan Ismoyo, dan memberitahukan kepada Panembahan itu bahwa Kebukanegoro menjadi agak lambat lagi. Dengan demikian, meskipun mereka bersama-sama masih tetap tinggal di Banyubiru, dan meskipun mereka nampaknya dalam kesibukan yang sama sehari-harinya, namun dalam hati mereka mempunyai alasan yang berbeda-beda. Maiso Jenar dan Roro Wilis sekedar menunggu jemputan dari Gunung Kidul. Endang Widuri karena sesuatu telah mengikatnya di Banyubiru.
sesuatu yang tidak dapat dikatakan, sedang Kebukanegoro terikat oleh kemenakannya dengan segenap persoalannya